Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda proses pembuatan gula merah di awal dari sini? Ini yang namanya mayang. Mayang ini dipukul dengan alat tertentu dari kayu. Kemudian pada waktunya mayang ini bisa dipotong dan kemudian disadap. Dari mayang tadi, ini proses awal untuk memulai menyadap. Ini proses untuk mengeluarkan air yang disebut di sini mukul atau ditono. Itu prosesnya. Jadi dalam kurun waktu tertentu nah ini prosesnya. Bapak itu lagi memukul-mukul dengan pukulan kayu yang dibuat tersendiri. Ini proses awal sekali ini untuk menyadap. Nah itu Bapak tuh bilang 7 kali mukul, jadi seminggu sekali dipukul. Nah untuk proses menjadi, ya. Nah itu prosesnya. Nah inilah para petani gula untuk menjadikan ini nanti menjadi bisa disadap ini. 7 kali mukul seminggu sekali. Jadi dengan interval lama yang mengikuti perasaan, bukan asal dipukul, bukan, itu mengikuti perasaan agar supaya mayang dan nanti tidak busuk. Itulah prosesnya. Ini kan kan itu caranya dari bawah ngatas, nah kan itu. Inilah prosesnya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa itu prosesnya adalah dengan perasaan, kemudian dipukul merata, kemudian di intervalnya 7 kali, seminggu sekali. Berarti kali 7, berarti itu baru bisa nanti ditunggu, dipotong, kemudian menjadi bisa disadap yang seperti ini. Ini adalah bunga mayang. Ini ada sungai pendukungnya nih. Ini bagus nih untuk diwisatakan. Nah tuh, ini ada sungai bersih di bawahnya ini. Nah ini butuh proses. Ini prosesinya tidak begitu lama kata Bapak. Ini paling-paling istilah sini sebatang rokok. Kalau kita kali-kali sekitar 10 sampai 20 menit lah untuk mukul ini sekali prosesi. Nah itu memang dia mukul dengan perasaannya itu. Nah itu. Next, ditunggu video panjangnya. Nah itu ada prosesi tambahan yaitu diayun itu. Nah supaya ini memudahkan airnya keluarnya diayun. Nah ini diayun. Itu untuk menyetabilkan pukulan itu diayun. Nah, inilah memang unik, lama proses pembuatan dari awal sampai bisa keluar air dan bisa disadap. Memang butuh proses yang panjang. Jadi kalau 7 sekitar 7 kali, berarti 7 minggu, ini sebulan setengah. Nah itu prosesnya setiap sudah dipukul, setiap mulai pukul itu diayun. Nah diayun. Nah itu maka bagus stabil. Ini menjelang profesi pencetakan, itu lanjutan videonya. Ini dari mendidih bok-bok tadi ya. Bok-bok inilah proses pembuatan gulanya. Butuh waktu yang agak lama. Ada setengah jam. Sekitar setengah jam untuk menjadikan cetakan dari ini. Apa namanya begini?
yang gitu. Namanya benda sih dosun kak ngerau. Nah, ini ngerau atau ngaduk ya. Nah, ngaduk. Ngaduknya butuh waktu setengah jam sampai membeku nanti masuk cetakan. Ini proses menjelang jadi cuan ini. Udah lama lagi jadi cuan ini. Itu cetakannya. Itu akan diisi nanti cetakannya. Ini satu cetakannya sekitar sekilo. Sekitar jadi 1100 gram ya. Nah itu cetakan itu. Nah, ini cetakannya. Plastik. Kalau tempo dulu tempurung nih. Kalau kini nggak lagi, diganti dengan ambil cepatnya katanya. Ya. Ini prosesinya setengah jam. Kita tunggu berikutnya sekitar setengah jam ke depan. Ini sudah diaduk tadi di kerau bahasa sini. Kita tunggu next berikutnya setengah jam ke depan. Ini proses akhir nih. Inilah menjelang menjadi cuan ini. Jadi mencetak itu gula menjadi gula aren, menjadi gula yang bisa dijual di pasar. Ini nah proses akhirnya dari prosesi awal tadi mulai menemukan mayang, kemudian penyadap, memukul, menyadap, kemudian inilah proses terakhirnya menjadi cuan. Ini satu tempat ini, satu wadah ini diperkirakan beratnya 1100 gram atau 1,1. Nih. Nah, ini sangat telaten orang-orang membuat ini. Sabar dengan proses menjadi cuan. Harus sabarnian. Nah, harus sabarnian katanya. Kalau nggak sabar, nggak jadi ya, nggak jadi cuan, nggak jadi cuan ya. Yang namanya gula apa namanya ngawet ya. Nah, itu bisa jadi ngawet kalau ini proses nih gagal nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah 9 kilo lebih ini. Itu masih banyak di dalamnya, makanya prediksi awal tadi diperkirakan sekitar 35 kilo kali 20.700. Nah, kalau ngitungnya cepet sih, tapi prosesnya panjang. Ya. Itu proses membekukan gula butuh waktu agak lama. Jadi perkiraan sore nanti bisa dijadikan cuan ini. Nah, itu prosesnya. Itu yang masih untuk pembukuan awal itu, masih niro awal. Nah, ini yang sudah jadi gulanya. Nah, butuh memang ketelitian, telaten. Nah, itu. Tidak boleh ini banyak pikiran gitu ya. Iya kan? Ya, anak fokus ya. Harus fokus ya. Jadi kalau bahasa daerahnya ridat gitu. Ridat itu nggak boleh banyak pikiran kalau buat gula, ini fokus nih. Fokus. Jadi kalau nggak fokus gulanya jadi karet, nggak jadi cuan. Ini masih berjalan prosesnya, menunggu selesai. Kita edit sedikit untuk supaya sampai selesai nanti. Itu ini harus diperhatikan petani gula ini ada dimasukkan minyak campur air supaya tidak lengket ya. Supaya tidak lengket dan cepat keluarnya. Itu. Ini cuannya sudah terhitung. Ini tuh masih sisa sekitar 2 kilo lagi. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, itu sudah 35 kilo ini. Nah, itu masih sisa sedikit. Inilah cuannya mengalir di petani penyadap aren. Memang sangat menguntungkan, bisa meningkatkan ekonomi di suatu daerah dengan menggunakan batang aren. Ini sudah 35 kilo, 34 kali 1,1 berarti 35, 36 ya? 36 kilo lebih. Inilah cuan mengalir di petani aren. Demikian saja tutorial menyadap hari ini yang kita buat mulai dari awal, mulai prosesi mayang, kemudian proses memukulnya sampai menyadap, sampai menjadi gula yang dilakukan oleh para petani. Terima kasih Pak Randi. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan rezeki mengalir terus. Nah, cuan mengalir di
menyadap ini. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya mau menampakkan yang terakhir. Inilah bahan bakar untuk menyadap aren tadi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut dan lainnya.